Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 169. Setelah menggambar, Fang Qiu melangkah mundur dan tidak segera membukanya. Masing-masing sekolah mengirim salah satu siswa mereka untuk datang dan menggambar. Silakan buka bola kertas di tanganmu, dan hadapi penonton, tunjukkan pada mereka siapa yang mendapat nomor 1. Melihat semua orang selesai, Nyonya Rumah segera berkata. Mendengar itu, ke-9 orang itu tidak ragu dan segera membuka bola kertas di tangan mereka. Hasil dari saat membuka bola kertas di tangannya, Fang Qiu tertegun. Ya dewa, ini benar-benar berfungsi. Sementara 8 orang lainnya sedang mencari nomor 1, Fang Qiu berkata-kata dan perlahan mengangkat tangannya, dengan selembar kertas. Nomor 1 ditulis di atas kertas. Kamera segera fokus pada Fang Qiu. Dia muncul di layar lebar dengan 1 merah terang di tangannya. Para penonton terkejut dalam sedetik. Apa? Sial. Ya dewa. Ya dewa. Keberuntungan Fang Qiu melawan dewa. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa ia bisa meraih nomor 1. No. 1 adalah Fang Qiu. Melihat nomor di tangan Fang Qiu, Nyonya Rumah terkejut sesaat, lalu tersenyum dan mengumumkan. Mendengar itu, 8 orang lain yang baru tahu hasilnya menoleh ke Fang Qiu, dan menatap kertas di tangannya, merasa heran dan tak berdaya. Bagaimana dia melakukannya? Dia membunuh mesin penjawab, jadi kru mengubahnya menjadi permainan jari. Ia menang dalam permainan jari. Kemudian, mereka berubah menjadi undian. Lalu, dia mendapatkannya lagi. Dia akan memakan semua daging tanpa meninggalkan sup untuk orang lain. Fang Qiu juga mengenakan senyum pahit karena dia juga tidak tahu bahwa dia beruntung. Begitu bagus sehingga dia mendapat 1 kesempatan dari 9. Ini sungguh menakjubkan. Setelah lama diam, siswa di sekolah lain hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan menerima kenyataan. Mereka harus mengagumi keberuntungannya. Mereka tidak bisa disalahkan. Babak kedua berlanjut setelah semua orang menghela nafas dan takjub. Setelah berdiskusi, Fang Qiu masih memilih pertanyaan tipe A yang paling sulit. Tetapi karena mereka memilih pertanyaan resep, mereka tidak dapat memilihnya lagi, jadi mereka memilih pertanyaan teoretis. Mungkin karena Fang Qiu tampil terlalu baik belakangan ini. Di babak ini, semua pertanyaan diberikan kepada Fang Qiu untuk menjawab. Hasil dari mereka tidak perlu berdiskusi. Fang Qiu hanya menghabiskan 50 detik dan menjawab 10 pertanyaan dengan benar. Kecepatan membuat semua orang yang hadir kagum. 5 detik per pertanyaan. Kecuali Fang Qiu dan para pemimpin, tidak ada siswa yang bisa melakukan ini. Seperti sebelumnya, hadirin bertepuk tangan. Mereka bertepuk tangan atas kinerja Fang Qiu yang luar biasa. Setelah UJCM selesai, sekolah-sekolah lain melanjutkan. 20 menit kemudian, babak kedua berakhir. Skor akhir dengan cepat dihitung dan ditampilkan di layar lebar. Semua orang bisa melihatnya, cerah dan jernih. Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, 17 poin di babak pertama, 26 poin di babak kedua, 45 poin di babak pertama memilih jawaban dan 50 poin di babak kedua memilih jawaban. Itu memenangkan tempat pertama dengan skor super tinggi 138 poin. Universitas Pengobatan Cina Jingbei mendapat 16 poin untuk putaran pertama, 1 poin untuk putaran kedua, 40 poin untuk putaran pertama memilih jawaban dan 40 poin untuk putaran kedua memilih jawaban. Dengan skor total 97, ia memenangkan tempat kedua. Universitas Pengobatan Cina Huizu mendapat 15 poin untuk putaran pertama, 1 poin untuk putaran kedua, 27 poin untuk putaran pertama memilih jawaban dan 40 poin untuk putaran kedua memilih jawaban. Dengan skor total 83, ia memenangkan tempat ketiga. Melihat skor akhir, hadirin bertepuk tangan. Setiap siswa datang menyaksikan UJCM dengan gembira bersorak. Sangat kuat. Terlalu luar biasa. UJCM hampir tidak memiliki momen yang penting. Semua kredit diberikan kepada 1 orang. Itu adalah Fang Qiu. Dari ujian sebelumnya hingga sekarang, ia mengalahkan semua siswa lain, memimpin Universitas Pengobatan Cina Jiangjing ke atas dan sekolah-sekolah lain hanya bisa mengikuti di belakang. Kekuatan Fang Qiu tidak hanya mendapatkan penghargaan untuk UJCM tetapi juga mendapatkan reputasi yang baik untuk teman-teman sekolahnya. Saat ini, tidak ada siswa di UJCM yang tidak merasa bangga. Semua sekolah, dari kepemimpinan hingga siswa, semua merasa bangga dengan sekolah mereka. Adapun sekolah lain, dari para pemimpin sekolah hingga siswa, mereka semua menghela nafas tanpa henti. Walaupun UJCM memiliki keunggulan di rumah, mereka harus mengakui bahwa mahasiswa baru di UJCM tahun ini terlalu kuat. Terutama Fang Qiu. Dia hanya orang aneh.
Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung dengan 8 sekolah. Dan dia tidak kalah. Siapa yang harus disalahkan? Karena putaran kedua berakhir pada sore hari, hasil akhir menyebar segera melalui setiap saluran ke 9 sekolah. Universitas Pengobatan Cina Jingbei. Aku tidak berharap Universitas Pengobatan Cina Jingbei menjadi begitu kuat. Meskipun kami memenangkan tempat kedua, skor mereka terlalu tinggi, kan? Memalukan. Fang Qiyu adalah monster. UJCM tahun ini terlalu kuat. Universitas Pengobatan Cina Huisu. Tempat ketiga adalah oke. Seperti kita bukan yang terakhir. Tao Yiran dan Wang Zixing sama-sama kuat, tetapi mengapa mereka begitu tertinggal? Kompetisi pengetahuan mahasiswa tahun ini sangat mengejutkan. Universitas Pengobatan Cina Zhongsu. Kami hanya mendapat tempat keempat. Su Zimo begitu kuat, dan Ruan Jingxi membantunya, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan tempat keempat? Mereka bekerja sama tetapi masih kalah dari Fang Qiyu. Ini Fang Qiyu lagi, dan dia mendapat tempat pertama dalam ujian sebelumnya. Bagaimana dia akan begitu kuat? Saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Sekolah-sekolah yang berperingkat lebih tinggi tidak bereaksi berlebihan dan semuanya relatif tenang. Namun, sekolah-sekolah yang berperingkat rendah itu merasa berbeda. Terutama Universitas Kedokteran Zhongsu. Mereka akhirnya mendapatkan pertanyaan tipe A dalam jawaban pemilihan, tetapi mereka mendapat 0 poin, dan skor mereka paling sedikit pada akhirnya. Belajar tentang skor dan peringkat. Mahasiswa di Universitas Kedokteran Zhongsu sangat marah. Sial, apakah itu memakan kotoran? Saya tidak akan melakukan itu. Kesempatan yang bagus, dan mereka mendapat 0. Sayang sekali. Mahasiswa baru tahun ini sangat timpang. Sekolah kami mungkin peringkat terakhir pada akhirnya. Siapakah Fang Qiyu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kesembilan sekolah sedang dalam diskusi panas. Sementara Fang Qiyu dan orang-orang lain di UJCM hendak makan siang di kantin sekolah. Siswa di sekolah lain semuanya kembali ke hotel untuk beristirahat dan mengadakan pertemuan untuk kompetisi pribadi. Meskipun mereka kecewa, tapi tidak satu pun dari 8 sekolah menyerah. Karena mereka tahu, tidak peduli seberapa buruk skor hari ini, besok, mereka juga memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah sebelum akhirnya. Tapi Fang Qiyu adalah batu sandungan. Dan itu ekstra besar. Yang membuat orang lain depresi. Jam 6 sore. Di kantin sementara Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Setelah menerima siswa dan pemimpin 8 sekolah sehari sebelum kemarin, kantin tidak ditutup tetapi langsung menjadi kantin khusus untuk 9 siswa termasuk Fang Qiyu yang ikut serta dalam kompetisi pengetahuan. Selama kompetisi, ketiga makanan 9 orang semuanya disiapkan oleh sekolah, terutama jika mereka makan sesuatu yang membuat perut mereka sakit selama pertandingan, dan mempengaruhi penampilan mereka. Belajar di sekolah selama bertahun-tahun, dari SMP hingga SMA, dan ke universitas, mereka akhirnya tahu bahwa makanan di sekolah bisa sangat lezat. Semua orang mendapat kotak makan siang yang besar. Makanan disiapkan dengan hati-hati. Yang termuda, terima kasih untuk hari ini. Zhu Benzeng mengambil kotak makan siangnya sendiri, dan membawanya ke sisi Fang Qiyu dan duduk, mendesah, kami akan tahu apa yang akan terjadi jika bukan untukmu hari ini. Iya nih. Jiang Miaoyu berkata sambil tersenyum, khususnya pada putaran pertama dan kedua, Anda sangat baik. Siswa lain juga memuji Fang Qiyu. Kecuali Zhao Yancheng. Di matanya, Fang Qiyu telah menjadi saingan terkuatnya, meskipun dia mengakui bahwa tanpa Fang Qiyu mereka tidak akan mendapatkan hasil yang luar biasa, dan dia menghormati Fang Qiyu. Tetapi yang berikut ini adalah kompetisi pribadi, dan sebagai keturunan keluarga obat tradisional Tiongkok, tidak peduli apa yang diinginkannya, ia harus bersaing dengan Fang Qiyu. Untuk melihat apa perbedaan mereka. Kerumunan berbicara sambil makan. Mereka menyimpulkan hasilnya hari ini dan menantikan kompetisi besok. Namun, selama makan, Fang Qiyu tiba-tiba mengerutkan kening, dan meletakkan sumpit di tangannya tiba-tiba. Dia menutupi perutnya dengan wajah pucat, dan keringat muncul di dahinya. Keracunan makanan. Fang Qiyu menggertakkan giginya, merasakan gulungan sakit sengit dari perutnya. Dia dengan cepat menggeser ki internalnya, dan membungkus makanan yang baru saja dia makan, untuk mencegahnya menyebar. Melihat Fang Qiyu tiba-tiba mengubah wajahnya, Zhu Benzeng tiba-tiba terkejut, dan dia buru-buru meletakkan sumpit di tangannya, memegang Fang Qiyu dengan cemas dan bertanya, yang termuda, ada apa denganmu? Apa masalahnya? Jiang Miaoyu menjatuhkan sumpitnya dengan cepat, berdiri dan bertanya, Fang Qiyu, kamu tidak enak badan. Di mana? Mendengar itu, Fang Qiyu mengepalkan giginya untuk melawan rasa sakit yang tajam, mengangkat kepalanya dan berkata,
ini beracun, jatuhkan sumpitmu. Yang lain berhenti mendengar itu. Kemudian, mereka memperhatikan wajah Fang Qiyu yang mengerikan. Mereka semua ngeri dengan penampilannya. Aku akan memberitahu para guru. Seorang siswa berdiri dan bergegas keluar. Segera, Chen Yinseng dan Qi Kaiyuan, yang sedang makan di kamar lain, bergegas menghampiri mereka dengan tergesa-gesa. Bagaimana kabarmu? Begitu masuk ke kamar, Chen Yinseng segera mendatangi Fang Qiyu dan bertanya. Fang Qiyu adalah pilar dari kompetisi pengetahuan, jadi tidak akan apa-apa jika sesuatu terjadi padanya. Jika ada yang tidak beres, bagaimana dengan sisa permainan? Qi Kaiyuan juga merasa cemas. Melihat wajah Fang Qiyu yang pucat, dan setelah mendengarkan akun siswa lain, dia buru-buru berkata, cepat, kirim dia ke rumah sakit untuk memompa perutnya. Tidak. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat. Dia tahu. Sudah terlambat untuk memompa perutnya sekarang. Meskipun makanan beracun itu dibungkus dengan gas internal, pencernaan makanan di perut tidak bisa dihentikan. Beberapa racun dalam makanan yang dicerna sudah memasuki darah. Bahkan mengetahui bahwa Chen Yinseng dan Qi Kaiyuan bersikap baik padanya, Fang Qiyu tidak berani mempercayai siapapun sekarang. Dia hanya mempercayai dirinya sendiri. Tidak, kamu harus memompa perutmu sekarang. Chen Yinseng memerintah dengan nada keras. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya lagi, menekan sakit yang tajam di perutnya, dan mengeluarkan telepon di sakunya ke Zhu Benzeng, berkata, panggil guruku, dan katakan padanya untuk datang dan menyelamatkan aku. Gurumu. Zhu Benzeng buru-buru melihat melalui kontak Fang Qiyu dan bertanya, siapa gurumu? Kontak. Su Miaolin. Fang Qiyu berkata. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 170. Yang hanya bisa dipercayai oleh Fang Qiyu adalah gurunya. Mendengar itu. Kecuali Chen Yinseng, yang lain semuanya kaget. Su Miaolin. Fang Qiyu adalah murid Su Miaolin. Su Miaolin, dokter hebat pengobatan Tiongkok tradisional yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Begitu banyak orang ingin menganggapnya sebagai guru mereka dan tidak dapat menemukan jalan, tetapi Fang Qiyu berhasil. Jiang Miaoyu membekuk ke samping, karena dia tidak menyangka Fang Qiyu adalah murid dari orang yang sudah lama ingin dia ambil sebagai gurunya. Ke samping. Qi Kaiyuan sedikit gemetar. Dia tidak berpikir bahwa Fang Qiyu adalah murid adik magang juniornya. Sekarang memikirkannya, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan saudara magang juniornya. Fang Qiyu memang akan memberinya banyak uang. Namun, itu bukan waktu untuk tertegun. Dia buru-buru memerintahkan Zhu Benzeng untuk melakukan apa yang dikatakan Fang Qiyu. Yang benar-benar bisa menyelamatkan Fang Qiyu adalah Su Miaolin sekarang. Zhu Benzeng tidak ragu-ragu, dan dia menelepon begitu dia menemukan nomor telepon Su Miaolin dan memberitahunya semua tentang Fang Qiyu yang keracunan makanan. Tunggu aku. Su Miaolin tidak berani ragu dan segera bergegas ke sekolah. Setelah menyelesaikan panggilan, Zhu Benzeng tetap merasa khawatir. Para siswa lain semua ingin bertanya bagaimana Fang Qiyu menemukan Su Miaolin dan membawanya sebagai gurunya, tetapi melihat wajah Fang Qiyu yang menyakitkan, mereka menghapus keinginan mereka, berusaha untuk tidak mengganggunya. Sekitar 10 menit kemudian, Su Miaolin bergegas ke sekolah dengan gila. Dia datang ke kantin sementara. Ketika dia masuk, semua orang bingung. Mengapa pustakawan datang dan terburu-buru? Tetapi pada saat berikutnya, Su Miaolin bergegas langsung ke sisi Fang Qiyu. Tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung mengambil tangan Fang Qiyu dan mulai merasakan denyut nadi. Guru, kata Fang Qiyu. Jangan bicara. Su Miaolin mengerutkan kening sambil meraih denyut nadi. Mendengar mereka berdua, para siswa tercengang. Apakah dia Su Miaolin? Pustakawan itu adalah Su Miaolin. Tidak ada yang mengharapkannya. Su Miaolin, salah satu dari 50 dokter terbaik di seluruh negeri, yang tahu semua tentang pengobatan Tiongkok dan dianggap sebagai masa depan pengobatan Tiongkok, apakah pustakawan UJCM? Dalam sekejap, semua siswa di tempat kejadian mengalihkan pandangan mereka ke Su Miaolin. Orang yang begitu banyak orang sembah menjadi muridnya telah hidup setiap hari di depan mata mereka, dan mereka tidak tahu. Setelah mengetahui fakta itu, mereka hampir tidak bisa mencernanya. 1 menit kemudian, itu keracunan makanan. Itu menyebar dengan cepat dan masuk jauh ke dalam tubuhnya. Selesai merasakan denyut nadi dan melihat karakteristik beberapa bagian dari Fang Qiyu, Su Miaolin mengerutkan kening dan berkata, dan kemudian segera menemukan pena dan selembar kertas. Dia menulis resep dengan cepat, dan membiarkan Zhu Benzeng pergi untuk mendapatkan obat segera. Pada saat ini, Zhu Benzeng tidak berani ragu, dan mengambil resep dan bergegas keluar. Berbaring. Su Miaolin berkata sambil mengeluarkan jarum perak dari tas medisnya.
Dia menggunakan akupuntur untuk membantu Fang Qiu mengendalikan racun. Sekitar 10 menit kemudian, setelah akupuntur, Su Miaolin menyingkirkan jarumnya. Penampilan Fang Qiu berubah sedikit. Dia juga merasa sedikit lega karena sakit perutnya. Bagaimana kabarmu? Bisakah Anda tetap berpartisipasi dalam kompetisi besok? Chen Yinseng segera bertanya. Dia ditunjuk sebagai wakil presiden UJCM setelah Su Miaolin pensiun, jadi dia tidak pernah bertemu Su Miaolin sebelumnya, dan meskipun dia sesekali mendengar nama Su Miaolin, dia tidak dapat mengingatnya. Sekarang kamu masih punya mood untuk berbicara tentang kompetisi. Mendengar kata-kata Chen Yinseng, Su Miaolin langsung marah dan berkata, hidup adalah yang paling penting. Bagaimana Anda para pemimpin melakukan sesuatu? Apa kamu tidak bisa melindungi murid? Pikiran Chen Yinseng menjadi kosong. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu selama bertahun-tahun. Qi Kaiwen juga terkejut dan bergegas maju untuk membujuknya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat adik lelaki magangnya sangat marah. Dia tahu bahwa adik lelaki magangnya benar-benar marah. Tidak berani menghentikan Su Miaolin, Qi Kaiwen menarik Chen Yinseng ke samping untuk menghindari Su Miaolin yang marah dan dengan hati-hati menjelaskan kepada Chen Yinseng. Semakin dia menjelaskan, semakin tampak terkejut Chen Yinseng. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan ketika dia melihat Su Miaolin mengeluarkan tubuh siswa lain. Dia adalah dokter yang sangat terampil. Chen Yinseng merasa dirinya begitu bodoh sehingga dia tidak tahu ada orang yang begitu kuat yang sekarang menjadi pustakawan di sekolah. Setelah memeriksa, Su Miaolin merasa lega. Untungnya, kecuali Fang Qiu, orang lain tidak diracun. Tidak benar. Detik berikutnya, dia memikirkan sesuatu dan mendengus. Mengapa hanya Fang Qiu yang diracuni dan yang lainnya tidak? Itu sangat jelas. Kali ini, mereka secara khusus membidik Fang Qiu. Su Miaolin berkata dengan nada marah. Ada seseorang yang berani melukai muridnya. Siapa itu? Mendengar itu, Chen Yinseng juga memahami kunci fakta, dan wajahnya menjadi mengerikan segera, dan dia langsung memesan, periksa. Penyimpanan makanan harus diselidiki secara menyeluruh. Aku akan melihat siapa yang berani melukai murid-muridku. Qi Kaiwen mengangguk dengan wajah abu-abu. Jika Fang Qiu tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi, maka UJCM tidak akan mendapatkan hasil yang baik, dan kesalahan akan menimpanya. Jadi dia segera berbalik untuk mengatur penyelidikan menyeluruh. Obatnya ada di sini. Pada saat ini, Zhu Benzeng membawa semangkuk obat Cina yang telah dimasak dan dimasukkan ke dalam, temperaturnya tepat. Su Miaolin minum obat tradisional Tiongkok, dan membiarkan Fang Qiu meminumnya dengan cepat. Saat ia meminumnya, Fang Qiu segera merasa sakit perutnya sangat lega. Pada saat yang sama, ia merasakan diare. Meskipun pengobatan Tiongkok sedang bekerja, Fang Qiu tahu bahwa racun dalam tubuhnya masih ada dan sulit untuk dibersihkan. Anda dapat yakin, saya akan mengejar masalah ini sampai akhir. Chen Yinseng berjalan ke Su Miaolin dengan wajah muram dan kemudian bertanya dengan suara keras, bagaimana situasinya dengan Fang Qiu. Su Miaolin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir dia tidak bisa berpartisipasi dalam kontes besok. Mendengar itu, Chen Yinseng terkejut. Apa? Tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Kembali dari pengaturan, Qi Kaiwen dan Jiang Miaoyu keduanya mengubah wajah mereka. Racun macam apa ini? Apakah sangat sulit untuk menyembuhkannya? Zhu Benzeng bertanya segera. Menilai dari situasi Fang Qiu saat ini, dia bisa menghabiskan racun setelah makan obat 3 kali, tapi itu akan menjadi besok sore ketika dia makan semua 3 kali obat. Su Miaolin menjelaskan, dan berkata sambil mengerutkan kening, racun jenis ini kejam, dan obat saya hanya bisa mempromosikannya untuk mengeluarkan racun dan menjamin bahwa ia tidak akan terluka, dan itulah sekarang yang hanya bisa saya lakukan. Untuk menghilangkan racun sepenuhnya, ia harus minum obat 3 kali, dan itu akan terjadi setelah besok sore, dan selama waktu ini, ia masih akan merasakan kram perut dari waktu ke waktu. Apakah ada cara lain? Chen Yinseng bertanya. Su Miaolin menggelengkan kepalanya dan berkata, racun sudah memasuki darahnya, dan sangat sulit untuk menghapusnya dengan cara lain, tapi untungnya, racun itu tidak masuk jauh ke dalam tubuhnya, jika tidak, setidaknya akan memakan waktu 3 hari untuk menyembuhkannya. Mendengar bahwa tidak ada cara lain dan bahwa Fang Qiu dirawat tepat waktu, yang lain menghela nafas tetapi masih merasa beruntung. Pada saat ini, Fang Qiu, yang sedang berbaring di atas meja, tiba-tiba membuka matanya. Dia terlihat lebih baik, tetapi wajahnya masih pucat. Aku pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi besok. Dia berkata kepada Chen Yinseng. Dia tahu bahwa racun itu secara khusus ditujukan padanya. Orang yang menaruh racun dalam makanannya pada kesempatan seperti itu pasti berusaha menghentikannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi.
Tapi bagaimana dia bisa membiarkan orang jahat itu puas? Bahkan jika itu sakit, dia akan mengambil bagian dalam permainan. Jangan mencoba untuk berani, oke? Jiang Miaoyu mengerutkan kening dan menatap Fang Qiyu dengan cemas. Fang Qiyu hanya tersenyum dan berkata dengan energi penuh, seseorang tidak ingin saya bergabung dengan kompetisi, jadi bagaimana saya harus membiarkan dia puas? Saya pasti akan berpartisipasi dalam kontes besok. Saya harus mengambil kembali tempat saya. Mendengar kata-kata itu, seseorang diam. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Haruskah mereka menyarankan Fang Qiyu untuk tidak pergi, atau haruskah mereka mengikuti keputusan Fang Qiyu? Keduanya tidak pantas. Kamu laki-laki. Su Miaolin memutar matanya ke arah Fang Qiyu. Fang Qiyu tersenyum dan berdiri dengan lemah, dan berkata kepada Su Miaolin, terima kasih, guru. Ini hidupmu. Anda memutuskan bagaimana menjalaninya. Melihat Fang Qiyu, Su Miaolin berdiri dan berkata, karena kamu ingin pergi, maka beri aku skor yang layak. Aku akan. Fang Qiyu mengangguk. Jangan terlalu banyak bicara. Ayo kembali dan istirahat. Hubungi kami jika terjadi sesuatu, dan saya akan menyiapkan obatnya besok pagi. Qi Kaiwen segera berkata. Fang Qiyu mengangguk kepada semua orang dengan permintaan maaf, dan mengucapkan selamat tinggal pada Su Miaolin dan yang lainnya di bawah bantuan Zhu Benzeng, dan kemudian kembali ke asrama untuk beristirahat. Siswa lain juga berangkat ke asrama dengan suasana hati yang berat. Qi Kaiwen tidak mengizinkan Su Miaolin pergi begitu cepat. Dan Fang Qiyu langsung kembali ke asrama sekolah. Sun Hao dan Zhou Xiaotian melihat Fang Qiyu yang sangat lemah, yang ditemani oleh Zhu Benzeng, mereka sangat terkejut. Apa-apaan? Yang termuda, apa yang terjadi padamu? Mereka bergegas memegangi Fang Qiyu. Jangan bicara. Cepat dan bantu aku. Bantu yang termuda tidur dulu. Sun Hao dan Zhou Xiaotian tidak ragu-ragu dan segera membantu Fang Qiyu untuk berbaring di tempat tidur. Apa yang terjadi, yang tertua? Sun Hao bertanya dengan cemas, yang termuda baik-baik saja di siang hari, kenapa dia terlihat seperti ini sekarang? Ya, dan kami berencana merayakannya. Zhou Xiaotian berkata dengan tergesa-gesa. Keracunan. Zhu Benzeng melirik Fang Qiyu, menghela nafas, dan berkata, seseorang meracuni makan malamnya. Apa? Sun Hao mengangkat suaranya, dan berkata dengan marah, siapa yang berani meracuni yang termuda? Fu Asteriska. Yang mana? Zhou Xiaotian juga marah, dan dia segera berteriak, katakan padaku, dan aku akan merobek kulitnya. Diam. Zhu Benzeng buru-buru menatap Fang Qiyu di tempat tidur, berusaha untuk tidak mengganggu istirahatnya. Dia berbalik untuk berbisik, sekarang kita tidak tahu siapa itu, wakil presiden mengatakan bahwa dia akan mengirim orang untuk melacak masalah ini, dan mereka harus mencari tahu siapa yang meracuninya. Kotoran. Mereka berani menyakiti yang termuda. Saya pikir mereka hanya ingin mati. Sun Hao menurunkan suaranya dan berkata dengan sengit. Tidak peduli siapa itu, begitu aku menemukannya, aku pasti akan membanting batu bata di punggungnya. Zhou Xiaotian berteriak dengan marah. Baiklah, baiklah, diam. Zhu Benzeng juga marah dan kesal. Berhenti berbicara. Yang termuda baru saja minum obatnya. Biarkan dia istirahat. Sun Hao dan Zhou Xiaotian keduanya mengangguk. Gigi mereka geli karena marah, tetapi mereka hanya bisa menekan amarah dan kekhawatiran mereka. Asrama tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Berbaring di tempat tidur. Siapa ini? Fang Qiyu mencoba menghabiskan racun dengan ki internalnya dan berpikir diam-diam. Dia berlari melalui semua orang yang mungkin menjadi orang yang meracuninya. Akibatnya, dia memikirkan beberapa tersangka, tetapi dia tidak bisa memastikan. Tidak seorang pun seharusnya memiliki kebencian besar terhadapnya untuk meracuninya pada titik kompetisi ini dan menjatuhkannya. Siapa itu?